Oke guys, kita mulai lagi ya, baca lagi ini tentang cetak biru perkembangan manusia. Ini PDF-nya aku ambil dari Stephen Personality. Ya, ini aku lihat ini menarik karena ini nih, ada perkembangan tahun demi tahun guys. Itu ada tulisan bayi, jadi gue ini kayaknya umur deh. Jadi gue baca nih, sampai umur berapa coba? Nih, lihat nih, kan ada siklus periode. Nah, nanti kita baca ya. Oke ya, ini tentang umur nih. Sebenarnya sebelum nyampe ke sini, ini udah bab 6 nih. Tadinya ternyata bab 3 aku belum baca, 4 belum baca, 5 juga belum baca. Lah terus kenapa tadi aku sudah baca ke bab 9 ya? Aduh, kelewat banyak tuh jadinya. Ya udah, mari kita ini bab 6 ya. Cetak biru perkembangan manusia. Perkembangan manusia dari tahun ke tahun semenjak mereka lahir memang tumbuh begitu mengagumkan. Ada banyak aspek yang menarik dalam perkembangan mereka. Pembesaran tulang, perubahan perilaku, pertambahan ilmu, dan perubahan gaya yang begitu menggemaskan memiliki daya tarik yang luar biasa. Tatapan matanya yang terang benderang, pipi gembulnya yang menggemaskan, pancaran aura lembutnya yang menenangkan hati. Seorang ayah yang baru pulang bekerja langsung terasa hilang lelahnya begitu disambut oleh anak-anak kesayangannya. Dari banyak aspek yang berubah pada perkembangan anak, saya akan fokuskan pada kronologis perkembangan kecerdasan mereka. Perkembangan aspek-aspek yang lain tidak saya bahas. Aliran konsep perkembangan yang saya anut adalah menggunakan siklus 9 tahunan. Periode 9 tahun pertama adalah periode anak-anak. Periode 9 tahun kedua adalah periode remaja. Periode 9 tahun ketiga adalah periode pemuda. Periode 9 tahun keempat adalah periode dewasa awal. Periode 9 tahun kelima adalah periode dewasa. Periode 9 tahun keenam adalah periode dewasa akhir. Periode 9 tahun ketujuh adalah periode keemasan dan periode berikutnya adalah periode usia lanjut. Guys, umur berapa tah? 1 sampai 9. Terus 18, habis itu 27. Ya, batas 27 berarti periode ketiga tuh, pemuda. Batas 9 kali 4 berapa? 36. 36 adalah dewasa awal. Lah, aku udah dewasa deh, Grace. Guys, ini nih. Aku udah masuk 38 soalnya. Jadi periode 9 tahun kelima. Ya udah, aku udah masuk ke periode kelima berarti, guys. Aduh, sampai berarti 9 kali 5, 45 tuh batasnya. Udah dewasa itu. Ye, ya Allah. Dewasa awal dari berapa? Oke, kita baca ya. Perkembangan tahun demi tahun. Tahun pertama. Pada tahun pertama ini, yang berkembang pada bayi adalah pada otak kiri bagian dalam. Pengetahuan tentang nama-nama adalah hal yang paling penting pada tahun pertama ini. Perbanyaklah berbicara dengannya karena otaknya sedang haus dengan vokabulari baru. Jika pada tahun pertama ini bayi tidak sering diajak bicara, justru memperlambat pertumbuhan otak kiri dalamnya. Jangan khawatir, Anda dianggap orang gila karena berbicara dengan bayi yang masih baru keluar dari perut ibunya. Ya. Tahun kedua. Pada tahun kedua ini, pertumbuhan bayi berganti program. Pada umur 2 tahun, bayi mulai belajar tentang perasaan dan kasih sayang. Pada tahun ini, berilah limpahan kasih sayang yang cukup, karena limbik kanan bagian luar sedang tumbuh membesar. Bentakan dan kekasaran pada umur ini akan membekas dan melukai hatinya. Perbanyaklah ia berinteraksi dengan orang lain, terutama yang sebaya dengannya. Kemampuan komunikasi nonverbal pada umur 2 tahun ini begitu penting untuk pembesaran otaknya. Oh, Lesya harus bermain dengan teman. Ingat teman yang nggak ada gimana nih? Aduh, main HP dia, guys. Tahun ketiga.
Pada tahun ketiga, anak sudah mulai lincah dan berlari ke sana kemari. Pada umur 3 tahun, kecerdasan motorik kasarnya sedang meningkat. Perkembangan otak pada umur ini ditekankan pada limbik kiri bagian dalam. Dalam pergaulan sosialnya, ia seperti ingin memiliki semuanya. Keakuannya begitu tinggi dan kepemilikannya tidak boleh diganggu, serta milik anak-anak tetangga pun kalau perlu direbutnya. Atau paling tidak ia merengek-rengek minta dibelikan permainan seperti itu. Pola makannya mulai lahap karena percepatan pembesaran fisik paling drastis terjadi pada umur 3 tahun ini. Umur ini sebenarnya saat yang tepat untuk memulainya memisahkan dari kamar orang tuanya karena kecerdasan kemandirian mulai tumbuh pada umur ini. Oleh karena itu, jangan ditakut-takuti dengan hal-hal yang membuat ia menjadi tidak mau berpisah kamar dengan orang tuanya. Bermain-main gerakan yang melatih motorik kasar seperti memanjat, keseimbangan ayunan, mengayuh sepeda dengan roda 4 sangat diperlukan oleh anak umur 3 tahun. Pada tahun keempat, ini perkembangan anak masih berada di sekitar limbik kirinya, namun sekarang berpindah ke bagian luar. Kecerdasan motorik halusnya mulai berkembang pada umur ini. Daya ingatnya semakin lengkap pada umur ini. Rangsangan seperti cerita pengantar tidur, mendengarkan lagu anak-anak, pengenalan huruf dan angka, keterampilan menjahit, keterampilan melipat, bermain puzzle dan belajar mewarnai sangat diperlukan untuk anak umur 4 tahun. Mereka juga sangat suka dibawa ke lapangan dengan areal bermain yang lebih lapang. Melakukan permainan gerakan yang lebih maju sudah sangat diperlukan, seperti bersepeda roda 2, senam berirama, berlatih bela diri, bermain sepak bola, dan mulai belajar renang. Pada umur 4 tahun ini, anak-anak mulai mengerti tentang kesenangan, mengenal selera masakan, dan memiliki kesadaran bermanja-manja dan memerlukan perlindungan. Juga pada umur ini, sifat kedermawanan mulai muncul. Tahun kelima. Pada tahun kelima, ini perkembangan bertumpu pada perasaan dalamnya. Perkembangan isi kepala terjadi pada limbik kanan bagian dalam. Mereka mulai memiliki rasa tanggung jawab, belajar dewasa, meningkatkan kefahaman dalam komunikasi, dan kepandaian merangkai kata-kata dalam komunikasi. Pada umur ini, anak-anak sudah berani mengungkapkan isi hatinya. Kepekaan perasaan mulai tinggi, belayan dan perhatian adalah keperluan utama sehari-hari yang mereka harapkan. Ia ingin disanjung, dipuji, dan dilibatkan. Pergaulannya dengan sebayanya ditandai dengan keinginan untuk memimpin. Intensitas pergaulannya semakin sering. Sudah sangat mengerti artinya kehilangan, ditinggalkan, dan dikucilkan. Sudah tahu rasanya sakit hati, sudah pandai berbicara suka dan tidak suka pada teman sebayanya. Bahkan sifat-sifat bosi sudah mulai muncul karena ingin diakui sebagai orang yang baik dan layak dipuji. Tahun ke-6. Pada tahun ke-6 ini mulai bertumbuh kembangnya kreativitas. Mereka sudah mampu menjadi detektif cilik untuk menyambungkan informasi yang terputus. Sudah mampu mencari siapa dalang dari keusilan teman sebayanya. Mereka mulai mengungkapkan khayalan dan cita-citanya. Pikirannya sudah mulai bisa meneropong ke masa depan. Otak kanan bagian luarnya berkembang cepat pada tahun ini. Gaya atraktifnya dalam berkomunikasi sudah mulai kelihatan, seperti memainkan bahasa tubuh. Meskipun masih terkesan sebagai anak mami, tetapi kepercayaan dirinya sudah mulai tumbuh. Perasaan minder berkurang, terutama jika kreativitasnya berkembang. Cara melukisnya pun sudah mulai muncul unsur seni, tidak lagi sekedar mewarnai dan membentuk, tapi sudah ada improvisasi. Mereka sudah berani dan yakin dalam mengemukakan pendapatnya. Perasaan ingin bebas dan memiliki privasi sudah tampak pada umur ini. Tahun ke-7. Pada tahun ke-7 ini merupakan tahun mencari identitas awal. Mereka sudah mulai bangga dengan namanya. Kesehariannya seperti mencoba mencari kesempurnaan. Sudah mulai mahir dalam memasarkan idenya. Kemauan pantang mundur sudah mulai ada.
Keinginan untuk mendominasi teman-temannya muncul bersamaan dengan perannya yang ingin seperti pahlawan. Walaupun begitu, mereka sudah bisa menerima alternatif yang lain. Justru keyakinannya yang tinggi membuat mereka berani menerima tantangan dan persaingan. Tantangan baginya adalah makanan untuk membesarkan otak kanan bagian dalamnya. Oh, jadi pantesan suka ikut lomba-lomba, guys. Umur 7, guys. Interaksi dengan teman sebayanya ditandai dengan ikatan kemitraan, ada solidaritas kelompok, berani menetapkan misi tertentu bersama teman-temannya. Tingkat keusilannya mulai tinggi. Keusilan dianggap sebagai penyaluran kreativitas. Keleluasaan dan kebebasan ingin didapatkan dari lingkungannya untuk mulai menyalurkan ekspresi dirinya. Tahun ke-8. Pada tahun ke-8 ini, otak kiri bagian luarnya berkembang dengan pesat. Pelajaran matematika sudah boleh dijajali kepada mereka. Perhatiannya terhadap sekitar sudah mulai meluas. Mereka sudah menunjukkan keinginan berkuasa dan mengendalikan keadaan. Mereka sudah pandai menetapkan prioritas, sudah mahir membuat langkah-langkah sistematis, dan sudah muncul keterampilan mengorganisasikan dirinya dan teman-temannya. Jadi jika mereka bermain sepak bola, mereka sudah pandai mengatur strategi. Bahkan jika menonton bola bersama bapaknya di televisi, mereka sudah bisa menganalisa permainan dalam skala yang sederhana. Pelajaran komputer sudah sangat berguna bagi mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada orang tua ataupun gurunya sudah sangat kritis. Mereka sudah memiliki kemandirian untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan dirinya. Tahun ke-9. Pada tahun ke-9 ini mereka fase akhir dari siklus pertama perkembangan anak. Pada umur 9 tahun ini perkembangan kecerdasan berada di otak tengah dan otak bawah. Ditandai dengan kefahamannya tentang ketuhanan, ibadah, dan pengorbanan. Mereka seolah-olah melengkapi apa yang belum cukup pada 8 tahun sebelumnya. Kejujuran seolah menjadi tuntutan dirinya untuk membuatnya lebih dewasa dan bertanggung jawab. Mereka sudah memiliki kepekaan untuk menolong orang yang susah, membantu ibunya di dapur, atau bahkan sudah sanggup bekerja membantu ayahnya menjalankan tugas-tugas sederhana. Reaksi marah sudah berani mereka tunjukkan terang-terangan. Mereka seolah-olah ingin mengatakan bahwa mereka anak kecil yang sudah sempurna. Segala sesuatunya sudah lengkap dan siap melakukan keterampilan jenis apapun.